Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Hasani dalam seri perkuliahan Legal Drafting. Bagian ini kita akan membahas tentang teknik penyusunan naskah akademik. Memang materi ini agak sulit dijelaskan karena dia harus dipraktekkan. Tapi nggak apa-apa, saya secara garis besar akan bercerita sebenarnya naskah akademik itu seperti apa isinya, lalu nanti akan menjadi tugas praktikum kita, tugas pertama, yakni menyusun naskah akademik. Karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa the art of writing is writing. Jadi cara untuk bisa menulis kita harus menulis. Jadi kita akan membuat naskah akademik. Yang pertama seperti yang Anda lihat di layar ini, bahwa naskah akademik itu adalah, ini saya kutip dari Undang-Undang 12 2011, naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Kalau itu naskah akademik peraturan daerah, berarti dalam rancangan peraturan daerah provinsi atau dalam rancangan peraturan daerah kabupaten kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi ini naskah akademik yang pada pertemuan sebelumnya digambarkan pada kotak setelah penelitian. Karena itu Anda tinggal mengekspor saja hasil-hasil penelitian yang Anda peroleh ketika memecahkan masalah itu menjadi bagian dari naskah akademik, tetapi dengan sistematika yang agak berbeda dengan sistematika penelitian. Maksud saya sistematika laporan penelitian. Nah, secara garis besar dapat digambarkan, pertama tentu harus ada judul ya. Apa arti sebuah judul, tapi penting untuk disajikan di dalam naskah akademik sehingga orang mudah memahami. Lalu ada kata pengantar, standar, daftar isi, dan bab 1 berisi pendahuluan. Pendahuluan ini isinya apa saja? Ya sama seperti ketika Anda akan menulis skripsi nanti, ada latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan. Jadi situasi yang Anda bayangkan ketika sebuah undang-undang dibentuk itu seperti apa. Jadi itu tergambar ya di dalam latar belakang ini. Identifikasi masalah, tentu masalahnya harus identified, dan tujuan serta kegunaan serta metodologi penelitian. Jadi di sini tetap Anda tinggal adopt dari laporan penelitian Anda untuk menjadi bagian dari naskah akademik. Nah, ya saya tidak perlu menjelaskan latar belakang identifikasi masalah, ini standar ya. Kegunaan juga ya sama, naskah akademik ini disusun sebagai acuan referensi untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada juga. Nah, metodologi pada dasarnya sama saja dengan metodologi hukum ya, metodologi penelitian hukum, baik itu penelitian normatif, penelitian sosiologis. Tapi saya anjurkan Anda ketika Anda membuat naskah akademik tidak bisa hanya mengandalkan penelitian normatif, karena penelitian normatif tentu tidak akan mampu menangkap kecenderungan sosial atau orientasi sosial satu masyarakat yang menjadi objek pengaturan. Karena itu harus join metodologi ya, metodologi gabungan ganda, ada normatif, ada sosiologis, itu Anda gabungkan. Bahkan studi-studi terbaru justru menggunakan satu metodologi yang multidisciplinary, multi-method ya. Jadi ada interdisciplinary ya, gabungan dari berbagai macam metodologi, termasuk dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi itu standar metodologi penelitian. Nah, bab 2 berisi kajian teoritis dan praktik empiris. Jadi kalau kajian teoritis tentu menggambarkan ideal dari sebuah pengaturan. Misalnya Anda akan mengatur tentang jaminan kebebasan berekspresi, Anda bisa gunakan standar ideal tentang prinsip-prinsip kebebasan, jaminan-jaminan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berekspresi, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ isinya adalah
standar-standar ideal yang berbasis pada teori-teori yang banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Lalu kajian praktis empiris, Anda bisa menyajikannya di sini fakta-fakta sosiologis yang terjadi. Jadi bisa menggambarkan semacam Dasolen dan Dasein juga. Anda bicara ideal, lalu bicara fakta, dan fakta itulah yang kemudian nanti akan menjadi justifikasi sosiologis Anda ketika mengusulkan sebuah solusi atau sebuah produk undang-undang. Berikutnya adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Ini bab 3. Ini memang penting buat Anda di dalam proses harmonisasi. Seringkali undang-undang dibuat tanpa memeriksa peraturan perundang-undangan yang lain, apakah hal itu sudah diatur atau diatur tidak lebih detail atau sebaliknya lebih detail dan seterusnya. Harmonisasi tentu saja kalau undang-undang bisa vertikal bisa horizontal juga ya. Kalau harmonisasi horizontal itu Anda bisa membandingkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mungkin saja berhubungan. Tetapi harmonisasi horizontal yang penting berarti dengan konstitusi. Anda harus memastikan bahwa seluruh jaminan di dalam konstitusi tidak ada yang dilanggar di dalam norma yang Anda rumuskan. Tapi kalau Anda menyusun perda provinsi atau perda kabupaten, kerja harmonisasi horizontal akan sangat timely ya, karena Anda harus memeriksa peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sehingga tidak bertentangan, tidak kontradiktif dengan norma-norma yang hendak Anda buat atau peraturan-peraturan yang hendak Anda buat. Itu bagian 3. Bab 4 adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 4 ini sebenarnya dia adalah sum up dari ringkasan dari kerangka teoritis, lalu praktik empirik, dan juga kajian hukum atau kajian praktik hukum yang ada pada bab sebelumnya. Karena itu ini tidak perlu terlalu panjang, begitu ya. Dan bahkan nanti dia akan diringkas hanya menjadi satu paragraf dalam beberapa kata saja. Nah, saya bacakan misalnya ketentuannya di sini. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Abstrak, jelas abstrak. Saking abstraknya, banyak policy maker yang gagal merumuskan apa landasan filosofis dari sebuah naskah undang-undang atau naskah perda. Nah, perlu keterampilan khusus untuk Anda mampu menguraikan landasan filosofis ini. Yang pada intinya adalah bahwa karena cita hukum kita ini sebenarnya memusat pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka semua produk hukum, pengaturan kehidupan warga negara, tata kelola kelembagaan, dan seterusnya, itu dalam rangka mencapai cita ideal apa yang tertuang dalam Pancasila. Anda bisa membreakdown misalnya butir-butir Pancasila, atau Anda mencari justifikasi tertentu sehingga apa yang Anda desain atau undang-undang yang Anda susun sesungguhnya dalam rangka mencapai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Karena kita percaya dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila adalah ya sumber hukum dan juga filosofi Grundslag atau falsafah hidup berbangsa kita, berbangsa dan bernegara. Karena itu semua peraturan harus mengacu ke sana. Bagaimana menuliskannya tentu ini harus dilakukan dengan cara praktek. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis semuanya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jadi di bab 2 ketika Anda mengkaji teoretik dan praksis, ya, yang praksisnya ini adalah
bahan untuk Anda menyusun justifikasi sosiologis yang pada intinya adalah bahwa produk hukum yang Anda buat itu benar-benar ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab persoalan sosial. Ini yang disebut dengan justifikasi sosiologis atau populer disebut dengan landasan sosiologis. Landasan sosiologis juga ini nanti akan dipres menjadi satu paragraf pendek ya, yang kemudian nanti termuat di dalam konsideran peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Ini masih bicara bab 4. Landasan yuridis ini adalah, saya bacakan, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Yang pasti adalah bahwa landasan yuridis ini harus menggambarkan ketiadaan produk hukum yang mengatur objek tertentu tadi. Misalnya Anda mau mengatur soal kebebasan berekspresi, ya karena memang jaminan soal ini, jaminan soal kebebasan berekspresi yang ada dalam Undang-Undang Dasar belum terelaborasi di dalam undang-undang yang lebih operasional, sehingga ada orang demonstrasi sedikit ditangkap, ada orang posting sedikit ditangkap misalnya. Contoh, karena apa? Karena aturannya belum ada. Sekalipun in fact sebenarnya aturan soal ini sudah ada tentang Undang-Undang nomor 9 tahun 99 tentang tata cara mengemukakan pendapat di muka umum, kalau tidak salah. Soal itu Anda bisa cek. Itu landasan yuridis. Lalu bab kelima adalah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Di bagian ini Anda sudah melakukan simulasi seperti yang dalam materi sebelumnya saya gambarkan. Ada kategorisasi, cluster, leveling gitu ya, macam-macam. Jadi intinya bicara lingkup yang mau diatur ini soal apa. Saya sering mencontohkan misalnya undang-undang sampah. Republik Indonesia ini sebenarnya punya undang-undang sampah. Anda jangan kira kita tidak punya undang-undang sampah. Maksud saya undang-undang judulnya memang undang-undang tentang sampah. Anda bisa bayangkan isinya kira-kira apa? Ya tentu dari mulai produksi sampah, pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah-limbah sampah, dan seterusnya, termasuk manajemen persampahan di Republik ini. Itu ada aturan. Nah, kalau Anda mau mengatur soal kebebasan berekspresi tadi, kira-kira apa yang hendak diatur? Itu sudah Anda simulasikan berdasarkan naskah akademik, maksud saya hasil penelitian yang sudah Anda susun, lalu disajikan di sini. Ini akan menjadi bahan untuk materi muatan sebuah undang-undang, mulai dari definisi, ruang lingkup, tujuan, tata cara, termasuk juga ruang appeal, ruang banding kalau kemudian ada hak Anda dilanggar, ya. Termasuk juga punishment untuk penegak hukum ketika dia abuse misalnya. Nah, itu bisa saja Anda simulasikan menjadi materi muatan. Nah, secara khusus di dalam ruang lingkup ini Anda akan bicara soal ketentuan-ketentuan umum. Ya, ini seringkali disebut dengan istilah-istilah atau definisi-definisi yang kalau Anda lihat contoh undang-undang itu ada di pasal 1 misalnya. Pasal 1 itu semua isinya adalah tentang pengertian-pengertian. Lalu materi yang akan diatur apa saja? Ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan itu satu ketentuan yang menjadi landasan proses transisi dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain misalnya. Itu namanya ketentuan peralihan. Biasanya bunyinya dengan disahkan undang-undang ini, maka undang-undang yang lalu misalnya dinyatakan tidak berlaku kecuali dianggap tidak bertentangan misalnya. Anda bisa periksa di dalam contoh undang-undang. Bab terakhir penutup, tidak ada doa di sini, isinya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini sekali lagi memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Jadi bedanya laporan penelitian dengan naskah akademik, kalau laporan penelitian, kesimpulan itu biasanya berisi jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, kalau naskah akademik, kesimpulan ini berisi rangkuman pokok-pokok pikiran
ya, yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, elaborasi teori, asas dan seterusnya. Intinya dia ringkasan padat, sehingga ketika orang membaca ringkasannya saja sudah bisa memahami secara umum tentang isi dari naskah akademik itu. Terakhir, saran ini biasanya memuat soal seperti yang pernah saya gambarkan pada materi-materi sebelumnya, bahwa undang-undang ini sebaiknya segera ya ini terkait dengan waktu ya, sebaiknya dibentuk atau disahkan tidak lewat pada tahun berapa misalnya, karena dia terkait dengan undang-undang yang lain misalnya. Lalu juga perlunya pemilahan antara ya substansi ya, baik merupakan elaborasi dari harmonisasi vertikal maupun horizontal, dan juga saran lain yang diperlukan guna mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik. Jadi ya pada intinya saran tentang bagaimana policy maker memperlakukan draft naskah akademik ini gitu ya, terhadap maksud saya dalam proses legislasi yang menjadi ya agenda mereka gitu. Terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran ini isinya adalah rancangan undang-undang kalau Anda bentuk undang-undang, atau kalau ranperda ya berarti kalau Anda bentuk perda berarti lampirannya adalah ranperda. Jadi sebenarnya seperti yang pada materi sebelumnya, kotak naskah akademik dengan kotak legal draft ini atau naskah undang-undang ini berjejeran, karena memang dia tahapan yang berurutan tetapi disajikan dalam satu naskah. Tapi dia beda pekerjaan dan ya tentu saja beda keahlian dan beda honorariumnya. Karena itu ya butuh keahlian yang berbeda. Tidak semua orang mampu menyusun naskah akademik. Maksud saya orang yang mampu menyusun naskah akademik tidak selalu bisa merumuskan misalnya norma-norma dalam undang-undang. Karena ketika Anda menyusun norma, ahli bahasa itu sangat berperan. Karena bagaimana memastikan bahasa-bahasa yang dipilih adalah bahasa yang tidak sumir atau bahasa yang membingungkan sehingga tidak mempersulit penegakan hukum. Nah, itu kriteria, maksud saya tata cara dan juga apa aja yang ada di dalam naskah akademik. Memang agak sulit kalau dijelaskan secara lisan. Oleh karena itu saya akan mengajak Anda untuk praktikum ini. Saya minta Anda mencari naskah legal, maksud saya mencari naskah akademik di internet sekira banyak, cari yang tipis-tipis boleh. Lalu kemudian naskah itu Anda bandingkan isi dari naskah itu dengan tata cara pembuatan yang tadi saya jelaskan. Bahan sudah saya kirim pada Anda. Misalnya latar belakang berisi A, B, C, D. Anda bandingkan dengan naskah akademik yang Anda pilih, apakah benar naskah akademik ini isinya dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan tentang pembentukan naskah akademik. Karena ini mengikat, ya maksud saya ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang 12 2011, Anda harus patuhi. Jadi Anda bandingkan. Lalu ketika membuat ruang lingkup seperti apa sih naskah akademik ini, apakah sudah sesuai dengan tata cara pembentukan naskah akademik. Nah itu yang akan menjadi tugas Anda. Kalau Anda katakan sudah sesuai, ya Anda harus tunjukkan alasannya. Nah itu yang medium ya. Kalau yang high levelnya, saya akan minta Anda untuk membuat naskah akademik kalau Anda punya cukup waktu dan kemauan. Sampai di sini diskusi kita soal naskah akademik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.